Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa TVRI Sumatera Selatan, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Dan seperti biasa pemirsa, kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif yang dapat memberikan kita ilmu baru dan juga pastinya dapat menghibur kita semua pada hari ini juga. Pemirsa, tema kita hari ini adalah berkah dari sampah dan juga pembawa. Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Maka perlunya bank sampah ini untuk diterapkan sebagai di wilayah Indonesia. Dan karena itu perlu kita ketahui bagaimana sih cara kerja dan juga peran bank sampah bagi masyarakat di lingkungan. Makanya saya sudah menghadirkan kedua narasumber kita hari ini. Ini di sebelah kanan saya ada Ibu Nyimas Eli Agustina sebagai inisiator Bank Sampah Kenaga. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rani. Waalaikumsalam. Ibu panggilannya apa nih? Ibu Eli aja. Ibu Eli. Oke, ini Ibu first time ke TVRI Sumatera Selatan ya? Iya. Selamat datang Ibu, nanti kita bakal ngobrol ya. Lanjut pemirsa, di sebelah Ibu Eli ada Ibu Wardah sebagai Ketua Kerajinan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kita bakal ngobrol Bu ya, apalagi ini kan soal yang sangat mempengaruhi sekali Bu ya untuk masyarakat Indonesia dan juga ini sangat penting ya untuk yang kita tonton di rumah. Dan juga pemirsa yang ada di rumah seperti biasa kami mengajak Anda untuk bertanya dan juga mungkin berdiskusi mengenai tema kita hari ini bisa melalui line telepon kami di 0711 311 454. Baik Ibu Eli, mungkin saya ke Ibu Eli terlebih dahulu nih Bu ya. Ini kan Ibu sebagai inisiator Bank Sampah Kenaga nih Bu ya. Ini sudah berapa lama Bu menjadi inisiator dari Bank Sampah Kenaga ini sendiri? Dari tahun 2002, berarti kan baru 2 tahun ya. Udah dari 2002 ya? Iya. Udah lumayan lama banget. 2022. Oh 2022, oke. Berarti 2022 berarti udah sekitar mau 3 tahun 4 tahun lah ya kira-kira kayak gitu Bu ya. Ini Bank Sampah Kenanga ini namanya Bu ya, nama perkumpulannya? Iya, nama bank sampahnya itu Kenanga. Oh Kenanga, baik. Kalau di Palembang ini banyak nggak sih Bu perkumpulan untuk bank sampah ini? Atau mungkin satu kota ada satu organisasi perkumpulan gitu doang? Kalau di Palembang ini banyak Mbak, tapi yang hanya aktif itu 7, yang lainnya mati suri. Oke, mati suri. Maksudnya udah nggak bekerja lagi gitu ya, tapi dulu banyak ya lumayan. Tapi banyak sekali. Di tahun berapa tuh Bu biasanya kemarin? Itu ada yang udah 5 tahun, ada yang udah 7 tahun. Jadi banyak sekali Mbak. Oke, berarti emang di Bank Sampah Kenanga ini adalah Kenanga itu nama ya, salah satu perkumpulan di Palembang ini ya, dari ke-7 tadi Bu ya. Iya, lumayan banyak juga ya Bu ya. Itu dalam perkumpulan itu sering nih Bu ya ketemu-temu untuk sharing mengenai bank sampah ini, perkumpulan untuk bikin kerajinan juga gitu. Kalau bertemu itu sangat jarang sekali ya. Tapi kita itu ada komunikasi di grup. Sekarang ini kan udah ada grup di WhatsApp, itu kita selalu komunikasi. Oke, berarti saling sharing juga ya Bu ya, biar semakin luas pertemanan dan juga organisasi ini makin melonjak terus Bu ya. Oke, kalau di bank sampah di Indonesia nih kira-kira apa, terutama di Palembang nih Bu, udah dari tahun berapa sih Bu udah ada sebenarnya? Kalau dari bank sampah di Indonesia itu mungkin udah lama ya Mbak, karena kita kan di Palembang juga udah lama, jadi muncul mati suri, muncul lagi mati suri begitu. Karena kendala-kendala yang kita akan hadapi di bank sampah itu terlalu banyak gitu. Kendalanya tuh biasanya apa sih Bu? Kendalanya itu ya dari SDM-nya juga. Terus ini kan yang namanya kita kerja bank sampah ini kan relawan ya, yang namanya relawan itu sukarela gitu kan, untuk menyadarkan masyarakat atau warga mengenai sampah atau mengenai lingkungan yang bersih dan sehat itu sangat sulit. Betul. Betul. Jadi ya berbagai macam kendalanya karena sampah ini kan masih dipandang sebelah mata. Padahal sampah ini bisa menghasilkan karya yang
bernilai ekonomis. Betul, dan juga pastinya muncullah barang-barang yang bermanfaat gitu ya Bu ya. Bisa juga dari kerajinan, kemudian juga bisa melatih kreativitas lah Bu ya. Apalagi yang melakukan itu adalah ibu-ibu gitu ya, bisa diikuti juga sama anak-anak remaja. Baik, Ibu Wardah ini sebagai ketua kerajinan ya. Ini berarti Ibu ketua kerajinan, maksudnya dalam perkumpulan ini Ibu yang mengelola ini, kepalanya Bu ya, untuk mengelola kerajinan. Koordinir untuk ibu-ibu yang buat kerajinannya. Gitu. Udah lama juga Bu, dari 2022? Iya, saya begitu bank sampah terbentuk ya, saya udah bergabung di situ. Oke, kira-kira sudah 2-3 tahun, mau 4 tahun juga ini Bu ya. Banyak sekali Bu ya karya-karya yang udah kita lihat ini, macem-macem banget bentuknya ya. Kira-kira kalau misalnya untuk pembuatan kayak gini tuh sebenarnya memang ada jadwal tertentu, harus bikin ini dulu, atau mungkin iseng-iseng aja Bu kalau misalnya ada yang barang-barang bekas bikin, atau ada schedule-nya nih Bu, per bulan bikin ini dulu gitu? Oh gitu. Kalau schedule persis sih kita nggak ada, tapi kita kadang memang pengen buat, misalnya kalau mau pameran atau gitu kan. Terus juga ada pesanan. Kadang kan ada yang udah dibuat, terus ada yang lihat, terus dia pengen mau atau jenisnya yang agak modelnya agak lain, PO kita buat gitu. Ini berarti kebanyakan online, dan juga kalau ada bazar gitu kalian selalu hadir ya dalam kesempatan tersebut ya. Tapi biasanya paling banyak beli online atau melalui langsung offline Ibu kira-kira? Untuk sementara kayak masih offline yang banyak. Offline ya, karena juga orang mau ngelihat barang-barangnya gitu juga Bu ya. Langsung kan. Baik, mungkin untuk Ibu Eli sendiri nih, bank sampah ini kan kayaknya memang seperti Ibu bilang tadi, bahwa mati suri tadi ya, jadi kayak hidup mati lagi, karena memang juga ini bisa dibilang adalah relawan yang mana sebenarnya tidak semua orang ada nggak mau ya, karena pertama bisa menghabiskan waktu, kedua juga mungkin ada hal-hal yang jadi faktor utama mereka untuk kayaknya enggak dulu deh gitu ya. Kira-kira menurut Ibu sendiri kan udah lama nih menjadi inisiator Bank Sampah Kenanga, gimana sih Bu menurut Ibu peran bank sampah ini dalam menjaga lingkungan kita? Peran bank sampah dalam menjaga lingkungan itu sangat penting, karena di sini kita melakukan pemilahan sampah yang dari warga itu kita pilah untuk sampah kering dan sampah basah. Kalau kebetulan kini Bank Sampah Kenanga itu memang menghususkan di sampah kering gitu ya. Nah, jadi sampah keringnya kita olah, yang mana kita bisa bikin kerajinan, yang mana kita bisa jual ke pengepul, kita jual ke pengepul. Paling tidak kita sudah bisa mengurangi sedikit sampah kering untuk di tempat pembuangan. Ini biasanya kalau misalnya kan bank sampah itu kan berarti banyak-banyak sampah-sampah, ada dari plastik juga. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga ada dari jeans bekas, ada dari bahan baju yang lain. Ini gimana sih Bu caranya kalau misalnya saya ada barang-barang bekas juga, saya mau ngasih ke Ibu nih. Jadi tinggal kasih aja atau mungkin ada prosedur lainnya nih? Kalau di Bank Sampah Kenanga itu datang ke tempat kita menjadi nasabah kita, mengisi form, menyerahkan fotokopi KTP, nanti mengikuti jadwal kita penabungan. Penampungan tadi? Penabungan. Oh, penabungan. Iya. Oh, ada jadwalnya Bu ya? Ada jadwal setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 12 itu kita operasionalnya Bank Sampah Kenanga gitu. Berarti memang ada jadwalnya juga Bu ya. Ini biasanya apa sih Bu yang biasa sering orang-orang menabung sampah ini Bu? Kira-kira apa, plastik atau koran atau mungkin yang lainnya juga Bu? Beragam ya, kalau di tempat kita hampir rata-rata gitu. Dari botol, terus koran, panci, pokoknya yang sampah-sampah yang mereka udah sampah. Itu ya Bu ya. Berarti wah ini menarik sekali Bu ya, karena kan banyak sekali ini pemirsa di rumah ya, jadi kayak barang-barang yang sudah tidak layak pakai, kadang kan kita langsung buang aja gitu, kita nggak tahu juga kelanjutannya kayak gimana. Mungkin kalau barang-barang kayak gitu kan biasanya suka dibakar Bu ya, dibuang atau nggak disimpan aja, mending dibikin kayak gini Bu ya, kerajinan gini Bu ya. Untuk kalau Ibu Wardah sendiri sebagai ketua kerajinan ini, kira-kira barang apa sih Bu yang paling sering banget dibikin dari sampah-sampah yang udah nggak kepake ini? Kalau saya yang paling sering saya buat dari koran. Dari koran atau dari yang kantong resek itu juga, itu dari ibu-ibu anggota bank sampah.
Terus tapi kita untuk sementara masih memang yang lebih ke prioritasnya dari koran, Mbak. Oh, dari koran. Siap. Kayaknya lebih eksklusif itu, kayak mirip dari luar kayak rotan gitu. Betul. Berarti memang lebih banyak koran ya sebenarnya ya. Tapi untuk Yang lain juga bisa tapi. yang lain juga, tapi lebih sering yang koran tadi Bu ya, lebih eksklusif, lebih juga kayaknya lebih ribet tapi seru gitu ya. Gitu, Melatih kreativitas sendiri gitu ya. Lebih eksklusif aja jadi lihatnya kayak lebih mewah gitu ya. Daripada dari koran kayak dari jauh kok rotan, tapi udah kita jelasin bahwa ini dari koran gitu. Saya kira ngelihat dari awal-awal ini tuh kayak, aduh kayaknya ini rotan, tapi kalau dilihat kayak ada tulisan, Iya, benar. ternyata koran ya Bu Benar, ya. dari Wah, koran. menarik sekali. Baik, ini saya kan penasaran nih Bu ya, sebagai Ibu bilang tadi berdua, kalau misalnya bisa dibilang adalah kita sebagai relawan Bu ya. Jadi mungkin kayak nggak semua orang mau, ada juga yang nggak apaan sih, mungkin ya kayak ngabisin waktu. Padahal ini juga bisa banyak sekali manfaat untuk kita diri sendiri gitu Bu ya. Mungkin kira-kira apa sih Bu yang mendorong Ibu Eli dulu terlebih dahulu ya untuk peduli dengan lingkungan dengan mengumpulkan bara-bara bekas ini kemudian dikelola untuk menjadi kerajinan? Pertamanya tuh begini Mbak, wilayah tempat tinggal saya itu kan Kelurahan 19 itu adalah wilayah PCSP, yang mana kan nanti semua warga itu akan disambung dengan sambungan SPAL atau sambungan pembuangan air limbah. Kalau seandainya air limbahnya itu kita memang akan diubah menjadi air bersih. Jadi kalau misalnya kita tidak memilah sampah, itu kita akan kemana gitu loh. Maka kita tidak akan bisa merawat pipa-pipa yang akan menjadi sambungan rumah tersebut gitu kan, tidak akan terwujud gitu loh. Tidak akan terwujud sisi positifnya daripada sambungan air limbah tadi gitu. Wah, berarti Ibu Eli ini sama Bu Wardah ini menurut saya relawan yang sangat care sebenarnya ya, dan juga memang jiwa untuk menjaga kebersihan, kemudian juga untuk peduli itu sangat tinggi ya. Kalau dari Ibu Wardah sendiri gimana nih Bu? Apa sih yang ngedorong Ibu untuk menjadi peduli sekali dengan lingkungan? Ya, kebetulan kemarin kan kita di lingkungan 19 Ilir itu kan waktu di awal-awal tahun 2022 itu kan ikut pelatihan yang diadakan oleh Perintis itu yang untuk di kelurahan yang dibangun untuk PCSP itu. Diajak oleh Ibu Eli untuk gabung ke bank sampah, terus kayaknya ini bagus itu kan. Kita mengelola sampah biar jadi ada nilai gunanya gitu kan. Jadi enggak sampah itu kalau kita sehari-hari cuma dibuang terus nggak ada apa-apa. Terus sekarang gimana kita punya sampah itu nanti waktu ditabung di bank sampah bisa ada nilai uangnya. Terus kita juga belajar tentang kerajinan. Di sini kami sebagai ibu-ibu yang bisa buat kerajinan bisa menambah uang saku keluarga kan. Ini kan bisa dijual, bisa jadi pemasukan keluarga juga Mbak. Jadi itu yang membuat kita sampai sekarang masih bergabung di sini. Bahwa ada nilai tambah yang banyak yang kami terima. Tadi kalau Ibu Wardah bilang sedikit ada pembayarannya Bu ya dalam pembuatan kerajinan ini Bu ya? Iya, kalau laku kan kita balik ke kita lagi, nilai jualnya balik ke kita lagi. Berarti ini orang-orang yang mau ke bank sampah Kenangan terkhususkan ya, jadi mereka kan misal ngasih atau bawa barang-barang bekas mereka, terus itu mereka dikasih beberapa uang gitu ya Bu, atau kayak gimana sih sebenarnya? Oh enggak, gini, jadi mereka datang bawa barang bekas mereka ke bank sampah Kenanga, terus kita timbang dan ada nominalnya, terus kita tulis di buku tabungan. Jadi mereka menabung gitu loh Mbak. Oh, oke. Ini kalau sekarang berapa banyak Bu, kira-kira udah banyak nasabah ya bisa dibilang ya, udah berapa nasabah sih Bu di Bank Kenanga ini sendiri? Lebih kurang 198. Banyak sekali ya pemirsa ya, 198 ya. Itu lebih banyak apa nih Bu, dari usianya banyak anak-anak atau mungkin remaja atau dewasa gitu? Dewasa. Oh dewasa ya. Waduh, berarti pemirsa yang ada di rumah seumuran saya kayaknya perlu Bu ya, dan juga pastinya anak muda tuh harus peduli dengan lingkungan, apalagi sampah-sampah ini sekarang kan banyak Bu ya, sampah plastik, sampah yang tidak bisa dihancurkan ya Bu ya, lebih baik dikelola saja Bu ya. Tidak ulang. Baik, mungkin ini Bu, saya mau nanya ke Ibu Wardah terlebih dahulu ya.
apa sih yang ngebuat yakin bahwa perubahan positif itu bisa dicapai melalui aksi relawan ya? Tapi nanti kita bakal ngobrol lagi ya, nanti bakal dijawab lagi. Dan pemirsa yang di rumah tetap bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa Bincang Lifestyle, masih bersama kami ya di acara kita hari ini. Ini aku lagi pakai topi yang langsung dibikin oleh Ibu Eli dan juga Ibu Wardah. Ini kalau Ibu sekarang lagi bikin, kita lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba lagi langsung bikin ya Bu ya. Itu kira-kira mau bikin apa tuh Bu? Kita mau bikin kerajinan dari koran yang kurang lebih kayak gini Mbak. Atau kayak ini. Oke. Berarti kebanyakan yang kayak gini Bu ya. Dari hasilnya jadi kotak, iya bisa juga jadi kotak kayak tisu gitu ya. tisu. Ini juga untuk kotak penyimpanan lainnya gitu ya. Serbaguna. Kalau ini sendiri dari mana nih Bu? Dari plastik campuran apa nih kira-kira bisa jadi bentuk topi nih? Kalau itu dari kardus dibentuk kayak topi, terus dilapisin sama kantong kresek. Oke. Terus itu juga dari bungkus yang merah-merah, Iya, bawang. bener. Bawang. Kepikiran ya pemirsa ya, mau diginiin ya, dipotong-potong kayak gini. Waduh, cantik banget ya. Ini kira-kira kalau dijual berapaan sih Bu? Kalau di offline sama di online kira-kira? Kalau itu Jangan-jangan nggak dijual Ibu pemirsa ya, ditaruh di museum nih karena bagus ya.
Tapi biasanya kisaran untuk harga-harga segini tuh berapa sih Bu? Dari berapa sampai berapa kira-kira range? Kalau untuk tempat tisu ini 75.000, ini 50.000, kurang lebih ya. Oke, wah ini Itu saya ya segitu juga 45 atau 50.000 gitu. Oke, ini pemirsa nih ya, jadi banyak banget kalau pemirsa ngelihat di studio kita udah ada kotak tisu, terus tuh juga ada wadah untuk aqua nih ya. Ini kalau pemirsa lihat ya, nih, jadi ini tuh koran ya disusun kayak gini ya, terus dilem ya Bu ya? Ya, dilem terus dicat gitu. Lemnya kita campur, lem kayu dicampur dulu dengan air. Terus dicampur lagi sama pewarna. Pewarnanya dari pewarna makanan, itu pewarnanya bebas, kita mau warna apa sesuai kepinginnya kita. Terus dicat ke kerajinan kita ini kalau udah jadi, dicat, terus dijemur. Ada bisa sampai 3 kali pengecetan. Terus baru dilapis nanti sama apa? Sama cat pernisnya. Biasanya kalau untuk bikin kayak gini dulu nih Bu, mungkin kotak tisu ya, kira-kira berapa lama sih jarak waktunya dari ngelintingnya, kemudian juga ngelemnya sampai selesai banget, kira-kira berapa lama sih Bu Wardah? Kalau lintingannya udah ada, sehari itu sudah bisa selesai biasanya. Biasa. Tapi yang lama tuh ngelintingnya Bu ya? Maka kita ibu-ibu biasanya kalau nggak ada kerjaan, kita korannya ada, kita potong, terus kita linting. Udah banyak kita bisa bentuk kerajinan gitu. Jadi tergantung bisa 1 sampai 2 hari lah kira-kira. Iya. Nah ini aku penasaran Bu ya, ini kan ada sendal, ada apalagi ini ada sendal ini juga Bu ya. Ini dari jeans bekas Bu ya? Iya, jeans yang nggak kepake lagi, misalnya udah sobek atau apa, jadi yang masih utuh dibentuk jadi sendal. Wah, luar biasa banget ya. Ini berarti memang bisa dibilang kerajinan yang sangat sebenarnya dibikinnya tuh harus teliti, tapi bisa menguntungkan kita maupun pembeli juga ya. Karena ini lumayan cantik banget sih ya, dibikin-bikin berbentuk macam-macam kayak gini ya. Oke, itu Bu kira-kira udah dibentuk polanya, kira-kira udah mau bikin apa gitu ya. Iya, Bu. Habis itu kira-kira selesai ntar malam gitu Bu ya? Iya bisa. Oke. Nah tinggal besok tinggal dilem, dijemur kalau mataharinya bagus. Udah dijemur, kita dicat dan itu bisa selesai. Ini kalau baju ini juga nih, ini buat pajangan Bu ya? Atau pernah ikut kontes apa gitu ya? Ini pemirsa boleh lihat tuh. Iya. Kayak gimana nih? Ya itu kemarin kita buat karena waktu bulan lomba itu desainnya dari Bu Eli. Wah, kita bantu. Keren banget. Saya nggak kepikiran loh pemirsa ya bisa bikin gaun ya, ada topinya, terus tuh juga ada ini apa namanya roknya juga dibikin kayak gini gitu ya. Itu ada layernya lagi panjang sampai bawah, cuman nggak kita bawa. Nggak dibawa. Nggak dibawa. Jadi bisa itu juga jadi rok pendek, terus di belakangnya ada layer panjangnya. Oh, jadi gaun banget pemirsa, jadi gaun Cinderella gitu ya. Kemarin waktu ikut lomba itu juara 2 loh. Wah, di Sumsel ini? Enggak, kita masih tingkat kecamatan. Oke, tapi itu udah lumayan keren banget sih Bu ya, karena nggak semua orang bisa bikin kayak gini dan ini lumayan ribet kayaknya ya. Ini bikin berapa hari nih kemarin Bu bikinnya? Oh itu saya bikinnya agak lumayan lama karena saya melihat dulu ya waktu itu kan mau lomba kita udah daftar terus saya lihat dulu siapa yang mau pakai baju itu jadi saya harus lihat orangnya dulu baru bisa timbul ide oh iya anak ini pantasnya pakainya modelnya seperti ini gitu loh. Jadi waktu saya ngejahit itu benar dijahit loh Mbak, bisa ada resleting di belakang dan bisa kita pakai. Oh ini boleh saya putar kali ya? Boleh. Mungkin pemirsa yang ada di rumah mau lihat. Oh iya ada resletingnya juga nih pemirsa tuh. Memang ini dipakai berarti kemarin betul-betul dipakai untuk fashion show pada saat itu. Wah luar biasa banget, ada pitanya ya. Ini dari plastik bekas Bu ya? Iya. Kalau ini tutup botol nih kayaknya ya? Iya itu tutup botol. Oke, wah berarti ini emang kemarin dipakai. Saya kira ini ditaruh di patung aja, terus dinilai ternyata dipakai juga untuk fashion show. Iya gitu dipakai ya. Untuk lomba fashion show tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Tapi nanti kan ini bisa juga kalau pemirsa di rumah lihat, mungkin juga dari orang-orang yang mengerti hal tuh kayak gini tuh bisa aja Bu, karena nanti ada lomba-lomba se-Sumsel, mungkin juga se-Indonesia gitu. Iya, amin. Ini kalau yang ungu satu kecil ini juga sama Bu? Sama. Itu juga. Oke, aku mau lihat dulu nih, nggak bisa diputar ya?
Oke, ini pakai rok ya Bu ya? Iya, Dibikin itu rok bisa ya? dipakai betul. Oke, gimana tuh Bu dipasang karetnya bener? Iya, Dijahit, dipasang karet. Betul-betul dijahit kayak baju seperti kita baju yang bahan dasar gitu loh. Oke, wah keren banget ya. Ternyata kalau saya ngelihat kalau dari kotak tisu, terus itu juga kotak untuk wadah aqua sama sandal ini sama ya, dilinting dulu ya terlebih dahulu ya. Iya, benar. Itu dianyam. Itu dianyam dulu. Dikepang. Oh, dikepang. Wah, ini kayaknya lebih sulit lagi ya. Apa sama aja nih kira-kira Bu? Kalau tingkat kesulitan sama sih seperti koran. Intinya teliti dan kerapiannya itu. Teliti dan kerapian ya pemirsa itu kata Ibu Wardah ya. Ini kalau misalnya bikin-bikin kayak gini memang kebanyakan apa nih Bu? Apakah sandal atau wadah tisu atau mungkin yang lainnya juga gitu? Tergantung permintaan. Permintaan. Lebih banyak apa nih Bu? Permintaannya. Yang kemarin yang banyak laku kebetulan kayak jam. Jam? Tempat tisu itu ada jam tuh Pak. Oh, ini di belakang ini Bu. Iya. Ada jam. Wah, saya tidak melihat ya pemirsa. Itu jamnya ya Bu ya? Iya. Itu dari apa tuh Bu? Koran ya. Oh, dari koran. Wah, tapi nggak kelihatan dari koran ya Bu, dari jauh kelihatan kayak kayu banget ya. Wah, luar biasa, cakep banget. Ini biasa kalau nyari-nyari ide-ide kayak gini tuh siapa sih Bu? Apa saling sharing aja gitu, bikin jam yuk gitu? Iya, bisanya saling sharing terus kita kan bisa lihat dari media sosial kan. Kayaknya ini bagus deh, dicoba gitu. Jadi dicoba bagus, kita pajang di galeri kita di rumahnya Bu Eli. Nanti kalau ada yang datang kan kita tawarin. Dan kebetulan jam ini agak udah banyak yang laku. Iya, karena jamnya bagus banget dan bentuknya minimalis ya Bu ya, bulat-bulat kayak gitu ya. Waduh, keren banget. Jadi saya penasaran ya, pengen datang ke rumah Bu Eli ya, kayaknya lebih banyak lagi ya daripada ini ya. Tapi tadi kalau kita udah ngeliat dalam bentuk barang-barang kayak gini, saya penasaran sama yang 3 ini Bu. Kira-kira ini apa sih Bu? Kenanga gift ya? Iya. Ini apa sih Bu? Boleh dikasih tahu ke pemirsa? Boleh. Ini ekoenzim. Ekoenzim. Iya, ekoenzim itu terbuat dari kulit buah yang segar yang kita fermentasikan dengan molase atau gula merah. Itu kita fermentasikan selama 3 bulan, Mbak. Itu baru bisa kita panen hingga jadi seperti ini. Manfaat dari ekoenzim sendiri itu banyak sekali. Untuk pupuk bisa, untuk ngepel lantai juga bisa, untuk pembersih kamar mandi juga bisa. Dan bahkan sekarang ini memang lagi tren ya, mungkin naik daun gitu. Ekoenzim ini dibuat menjadi sabun dan sampo. Oh, dipakai kita pakai keseharian gitu keseharian. Ya? Oh, luar biasa banget. Ini tapi Ibu udah sering pakai gini. Untuk biasanya dipakai mau ngapain aja nih? Saya di rumah saya cuma pakai untuk pupuk sama mengepel lantai. Mengepel lantai. Pembersih kamar mandi. Oke, saya penasaran ini ya. Saya mungkin cium dulu dari baunya dulu Bu ya. Ini pemirsa ekoenzim ya tadi Bu ya namanya ya. Agak bau madu ya? Agak kecium bau madu nggak sih Bu? Enggak sih, ini karena fermentasi jadi agak bau kecut-kecut gitu. Oh iya, kecut-kecut ya. Wah, luar biasa banget. Ini difermentasi selama 3 bulan Bu ya? Iya, difermentasiin selama Ini ada expirednya juga Bu? Ada expirednya juga? Enggak ada. Ekoenzim enggak ada expirednya. Ada ya? Wah, ini berarti selain barang-barang kayak gini, ininya juga ada bentuk dalam yang lainnya juga Bu ya, bisa jadi untuk pel rumah, kemudian juga untuk bisa jadi sampo dan sabun tadi Bu ya. Wah, kalau misalnya untuk sampo sabun itu apa sih Bu? Jadi badan kita jadi lebih segar atau mungkin badan kita kulitnya jadi halus atau kayak gimana sih Bu kalau pakai ekoenzim itu? Kalau ekoenzim itu kalau misalnya dipakai untuk badan itu kan sekarang kita lihat aja formula-formula misalnya dari sabun atau dari sampo itu kan selalu menggunakan pakai enzim ini, enzim itu gitu. Jadi ini kita bikin kasarnya apa ya? Dasarnya itu enzim itu ini loh gitu. Dari ini enzimnya dari kulit buah gitu. Luar biasa banget. Wah, banyak sekali Kita ya. ada juga sabun dan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Dari minyak jelantah. Iya. Aduh, boleh nih pemirsa di shoot dulu itu ada lilin ya dari minyak jelantah tadi ya. Oke, berarti memang aduh banyak sekali macam-macamnya Bu ya. Mungkin ada berapa macam sih Bu kerajinan ini bisa ada di bank sampah Kenanga ini? Ya, Puluhan kali udah. iya banyak gitu. Karena kan
sampah itu sebenarnya itu bisa kita kelola, dan bisa menghasilkan nilai jual. Kalau kita tahu prosesnya, dan itu memang membutuhkan proses dan butuh kesabaran, butuh ketelitian, terus butuh ketabahan. Gitu. Karena kalau misalnya bikin ini tuh memang harus santai sebenarnya pemirsa ya. Nggak bisa kalau lagi bareng bikin graduate nggak bisa gitu ya. Jelek jadi. Iya benar banget. Oke, ini mungkin tadi kita udah bahas dikasih tahu ya ini dari apa aja, terus tuh juga prosesnya berapa lama. Ini juga udah diikutin pernah kontesan Bu ya kemarin sampai menang juga juara 2 ya. Mungkin dari Ibu Eli sendiri mungkin ada nggak sih Bu momen yang paling berkesan nih selama menjadi inisiator Bank Sampah Kenanga? Yang paling berkesan itu ya bisa mengelola sampah menjadi hasil karya dan bernilai ekonomis. Itu yang sangat berkesan kan, karena bisa menambah income baik untuk keluarga kita sendiri. Gitu. Baik, kalau dari Ibu Wardah sendiri nih, singkat saja apa momen yang paling berkesan selama menjadi Ketua Kerajinan di Bank Sampah Kenanga ini? Kalau berkesan tuh saya bisa ikut pameran kemana-mana, terus jadi kalau biasanya di rumah tangga kan cuma di rumah aja, karena gabung dan bisa buat kerajinan ini kita bisa ikut pameran ke tingkat kelurahan, misalnya perintis ada acara juga kita diikut sertakan ke hotel-hotel gitu. Oke. Jadi itu kayaknya pengalaman baru buat saya itu. Baik, berarti memang banyak sekali Bu pengalaman yang sudah dirasakan bersama para komunitas Bank Sampah Kenanga ini ya. Baik, nanti kita bakal ngobrol lagi Ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MOOCs untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara.
bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Hai pemirsa, masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Tadi kita udah ngobrol Bu ya mengenai pengalaman apa yang paling jadi golden memories ya selama menjadi di Bank Sampah Kenanga ini Bu ya, sebagai inisiator Bu ya, sebagai juga ketua kerajinan. Ini mungkin Ibu Warda lagi bikin itu, saya penasaran nih Bu, di samping Ibu yang warna biru sama merah itu kira-kira apa sih Bu? Ini Mbak, kita dari sendok bekas Mbak. Oke, boleh saya lihat Bu? Oh, dari sendok bekas ya. Nih pemirsa boleh dilihat nih. Jadi bisa kayak untuk lampu di samping tempat tidur. Oh, ini ada ininya Bu ya, lampu gitu. Ada lampunya nih. Lampu LED-nya. Jadi kalau misalnya kayak buat lampu tidur misalnya untuk lucu banget tidur, ya. gitu. Ini jadi hiasan yang luar biasa banget ya, lucu banget ya. Jadi ini cuma di lem-lem gini doang ya Bu ya? Iya. Jadi kayak bunga teratai. Kalau ini dari tutup botol Mbak. Oh, itu dari tutup botol. Coba boleh lihat tuh saya. Oke, ini boleh lihat nih pemirsa ya. Wah, banyak sekali nih kerajinan yang udah Ibu Warda sama Ibu Eli buat nih ya. Kalau ini dari kain flanel ya Bu ya? Iya. Kain flanel, terus ini dari tutup botol. Dikasih manik-manik juga biar ada nilai jualnya juga Bu ya. Nih, kalau ngelihat dari ini kan ada untuk wadah pena gitu ya, untuk lampu juga. Itu nih hiasan itu tuh, 3 hiasan itu lucu banget. Itu terbuat dari apa juga tuh? Ini linting koran juga Mbak? Dari koran juga ya. Wah, banyak sekali ya pemirsa ya. Memang berinovasi banget ya. Dan juga memang kebetulan ibu-ibu dari Bank Sampah Kenanga ini kreatif banget ya pemirsa ya. Jadi nggak bikin kita mager kalau untuk mau ngapa-ngapain juga Bu ya. Oke, wah ini hiasan rumah nih pemirsa. Hiasan meja. Boneka Afrika. Iya betul banget. Tapi dia kayak estetik gitu, jadinya kayak minimalis untuk hiasan rumah banget Bu ya. Iya. Bikin percampuran warnanya bagus banget juga. Oke, ini mungkin kan kita tadi udah tanya-tanya nih Bu ya mengenai barang-barang apa aja yang udah dibikin untuk dikelola sampahnya gitu ya. Ini mungkin di Bank Sampah Kenanga ada kegiatan nggak sih Bu yang sangat penting, apalagi yang berkaitan dengan Sumsel ini sendiri? Oh, kalau di Bank Sampah Kenanga itu, Bank Sampah Kenanga sudah bekerja sama dengan Litbang Bapeda, dengan Dinkes, terus kita juga mendapat bimbingan dari Perintis dan dibawa langsung oleh Profesor Dr. Erna Yuliawati. Itu pembimbing kita yang selalu mendampingi Bank Sampah Kenanga. Oke, mendampingi kegiatan-kegiatan, ada juga hal-hal penting yang harus dihadirkan gitu ya. Ini kegiatannya apa aja sih Bu kira-kira biasanya? Kalau kita hari Jumat itu yang pasti kita ada penimbangan sampah dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Nanti Pak ada atau di hari lain juga kita bisa ngumpul seperti buat kerajinan atau apa ya untuk menambah juga kompromi misalnya buat kerajinan ide-ide yang lain apa lagi gitu kan. Biasanya Ibu Eli suka ngumpulin kita di rumahnya beliau gitu. Terus kadang juga kan misalnya kita ada rencana diikut sertakan di pameran,
Ya kita sebelumnya kita ngumpul dulu apa yang mau dipersiapkan itu. Tapi yang pasti yang penting kita tuh ngumpulin sampah hari Jumat itu tadi. Hari Jumat Bu ya, dan juga acaranya ini biasanya dari jam 8 sampai jam 12 tadi Bu ya. Waduh, pagi banget ya pemirsa ya, perkumpulan ini luar biasa, bikin jadi produktivitas banget Bu ya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan, apalagi untuk di usia Ibu ini mestinya memang banyak sekali hal-hal yang bikin positif diri Bu ya. Jadi kayak nggak bosan di rumah, terus juga mungkin banyak sekali hal-hal kegiatan yang sebenarnya banyak ya Bu ya dilakukan. Salah satunya adalah bikin kerajinan ini sendiri. Baik, ini mungkin Bu, tadi saya udah mau tanya nih sama Ibu Wardah ya, ini mungkin pengalaman sebagai relawan tuh mengubah pandangan terhadap lingkungan hidup tuh apa sih Bu kira-kira? Misalnya kayak apa? Selama ini kan masyarakat pikir itu sampah itu nggak ada gunanya gitu. Udah dikumpul, dibuang, selesai gitu kan. Kadang juga masyarakat itu membuang sampahnya sembarangan di lingkungan kan. Jadi sekarang ini setelah saya gabung di Bank Sampah ini, bahwa sampah itu ada manfaatnya juga. Misalnya kalau sampah yang udah nggak bisa didaur ulang, kalau kayak yang kulit buah kan bisa didaur ulang jadi ekoenzim. Kalau kayak seperti koran, tutup botol kan didaur ulangnya kan agak susah. Jadi itulah makanya kami di sini mencoba untuk mendayagunakan sampah yang sudah kita kumpulkan setiap hari Jumat itu bisa berguna dan ada nilai ekonomisnya. Itu yang benar-benar membuat itu kita membuat Ibu ada pandangan tersebut ya tentang sampah ini. Selama menjadi relawan. Iya, mencoba juga untuk biar mengajak masyarakat luas juga bahwa memandang sampah itu jangan seperti kayaknya sebelah mata sebelah mata benar gitu. Betul, karena banyak sekali manfaatnya pemirsa saya itu. Jangan dari Ibu Wardah ya, apalagi sekarang kan anak-anak muda kayaknya kurang care Bu ya mengenai sampah ini Bu ya, padahal mereka mungkin mikir gengsi kali Bu ya, apa sih sampah mau didaur ulang, mau dibikin kayak gini. Padahal banyak sekali hal-hal positif yang bisa diambil ya dalam organisasi atau perkumpulan ini sendiri ya. Mungkin dari Ibu Eli sendiri nih kira-kira apa Bu pengalaman sebagai relawan ini yang kira-kira mengubah pandangan Ibu terhadap sampah? Ya itu tadi memang menghasilkan suatu karya yang bernilai ekonomis. Jadi di mana di situ kan mereka merasa sampah ini memang berguna gitu. Jadi nggak hanya mereka pandang sebelah mata dan mereka langsung buang sembarang gitu. Oh, kalau udah melihat seperti ini mereka pasti akan sayang dan akan dimanapun mereka ketemu sampah itu mereka akan pungut gitu. Oke, berarti memang tadi kan Ibu bilang juga Bank Sampah ini hari Jumat Bu ya tadi ya untuk kalau mau menabung Bu ya. Ini biasanya tuh kalau bahan-bahan untuk buat ini nih Bu, kira-kira bahannya emang pure dari nasabah atau mungkin didapat dari pemerintah atau dikasih dari dinas-dinas apa gitu Bu? Kalau bahan-bahan ini kita memang dari nasabah gitu. Bapeda Litbang pun menjadi nasabah kita, Dinkes pun menjadi nasabah kita. Oke. Jadi mereka jadi nasabah juga ya. Berarti memang bahan-bahan ini memang bisa dibilang dari nasabah. Baik. Itu kalau misalnya mereka menabung nih Bu ya, kan juga lumayan banyak ya Bu ya. Mungkin setiap minggu ada yang ngasih sabrek sampah gitu. Kira-kira itu mereka dibayar gak sih Bu? Kalau mereka nanti kan tabungannya mereka ambil kalau mereka butuh. Begitu ya cara kerjanya. Iya, mereka ambil kalau mereka butuh udah banyak. Mereka kayak warga aja kalau mereka misalnya tiba-tiba datang butuh gitu ya, mau ngambil tabungan ya silakan. Jadi tabungannya bisa diambil setiap saat. Jadi tabungannya bisa diambil dalam setiap saat ya. Iya. Oke. Ini saya nanti boleh dong nanti kira-kira saya mau menabung ya di setiap hari Jumat di rumah Bu Eli ya. Tadi tempatnya di mana sih kira-kira Bu? Boleh dikasih tahu? Di 19 Ilir, Lorong Fahrudin. Yang lebih lengkapnya lagi itu depan Masjid Agung. Itu kan banyak yang tahu kalau Masjid Agung gitu. Dekat Masjid Agung ya. Oke Bu, tadi kan saya tadi udah nanya juga perkara orang-orang yang menjadi nasabah ya Bu ya dalam memberikan sampah yang tidak berguna ke bank sampah Kenanga ini. Ini nanti mereka maksudnya dikasih dalam bentuk uang atau dikasih dalam bentuk kerajinan ini Bu? Dalam bentuk uang. Oh, dalam bentuk uang. Wah, ini bener-bener bank beneran ya pemirsa ya. Tapi yang ditabung sampah. Sampah, yang ditabung itu sampah. Nanti dapatnya uang. Oke.
Itu kalau uangnya boleh tahu dari mana nih Bu? Dari bantuan dinas kah atau mungkin pure dari organisasi perkumpulan Ibu sendiri gitu? Gini Mbak, jadi barang yang bisa kita daur ulang, kita daur ulang. Tapi kalau yang tidak bisa kita daur ulang, kita lempar ke pengepul. Nah, dari pengepul kan kita dapat uang gitu. Nah, itulah menjadi tabungan mereka. Jadi kalau nasabah itu datang membawa barang, langsung kita timbang. Itu kita udah ada harga per kilonya. Oh, per kilo. Berarti ngitungnya dari bentuk per kilo ya Bu ya? Oke. Ditimbang kan itu. Iya, ya. Berarti emang sebelumnya dilihat dulu ya kira-kira barang-barang apa aja yang bisa dikelola lagi, ada yang nggak bisa tuh nggak bisa ditampung gitu Bu ya, nanti dikirim ke pihak yang lainnya juga Bu ya penampungan itu tersebut. Baik Bu, ini kira-kira saya mau nanya nih Bu, kira-kira berapa persen sih Bu pengaruhnya sama kegiatan yang positif satu ini untuk diri Ibu Eli sendiri, dari Ibu Wardah sendiri kira-kira? Kalau untuk dari diri saya sendiri sih banyak sekali ya, yang tadinya saya tidak tahu bagaimana memilah sampah dengan baik, gitu, bagaimana membuat keterampilan, bagaimana menciptakan suatu hasil karya yang bisa bernilai ekonomis. Nah, itu sangat banyak sekali gitu. Oke, kalau dari Ibu Wardah sendiri? Iya itu sama banget. Jadi benar-benar kemarin kalau saya lihat sampah ini, ya udah lihat sampah aja gitu. Tapi sekarang kalau lihat kami ibu-ibu, kalau di jalan lihat ada botol, ada koran, aduh gimana caranya mau kita ambil gitu. Diambil ya, waduh karena jiwa kreativitasnya merajalela banget ya, melonjak banget. Sayang bener kalau botol tuh kayaknya berserakan gitu kan, bisa kita tabung, itu ditabung ke bank sampah bisa jadi uang kan gitu. Jadi bener-bener mempengaruhi lah kalau kami ibu-ibu di bank sampah ini, khususnya kalau udah lihat sampah sekarang tuh beda mindsetnya gitu. Oke, Ibu ini kalau untuk anggota di bank sampah Kenanga ini berapa sih Bu kira-kira? Kalau anggota itu kan sama dengan nasabah 198 tadi ya? 98. Kalau kepengurusan, nah ini yang agak sulit. Kepengurusan tadi awalnya itu 15. Setelah berjalan ke sininya tinggal sisa 7 orang. Sisa 7 orang ya. Oke, tapi dari 7 orang itu tidak menutup kemungkinan mengurangi kreativitas kalian semua ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi Ibu ya, dan juga pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Kebayangan barah beruhing
Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Hai pemirsa Bincang Lifestyle, masih bersama kami ya, masih ngobrol-ngobrol sama Ibu Eli dan juga Ibu Wardah. Ini kalau ngeliat Ibu Wardah, waduh itu kerajinannya udah lumayan ingin selesai tuh ya, udah berdiri-diri tuh lintingnya tuh pemirsa ya. Berarti memang cukup bisa dibilang cepat juga Bu ya menyelesaikannya ya. Sesuai dengan kecepatan juga, teliti ya. Dan kayaknya mood Ibu Wardah kayaknya lagi baik-baik aja ya hari ini. Dia benar mood mempengaruhi. Memang mood ya pemirsa itu, kata Bu Wardah itu memang dipengaruhi juga dari mood sendiri Bu ya. Oke, berarti tadi kita udah ngobrol Bu ya sekitar 2-4 tahun ya, 2-3-4 tahun gitu ya sebagai relawan di Bank Sampah Kenanga ini. Mungkin dari Ibu Eli sendiri dulu nih terlebih dahulu. Apa sih Bu tantangan terbesar menjadi relawan ini sendiri? Begitu. Apa nih kira-kira tantangan yang paling banget punya impact gede tuh? Tantangan terbesarnya untuk menyadarkan masyarakat mengerti akan lingkungan yang bersih dan sehat. Terus kedua, untuk struktur daripada bank sampah sendiri itu, untuk kepengurusan bank sampah sendiri itu SDM-nya itu sangat kurang, karena untuk mengajak masyarakat mengelola sampah itu sangat-sangat sulit ya. Karena mereka daripada menganggap sampah itu ya sampah gitu loh. Jadi sangat sulit, walaupun kita sudah sosialisasi dan sudah kita gembor-gemborkan kerjasama terus dengan instansi-instansi dan bahkan kita dibantu Pak Lurah juga untuk sosialisasi. Itu warga itu masih belum menyadari akan arti pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih. Betul. Mereka kayaknya juga gimana Bu ya, walaupun udah disosialisasi, kadang anak-anak muda nih terutama ya, kadang juga nggak terlalu care gitu ya. Kadang ngerasa kayak aduh ini sampah ya, ngapain mau diribetin, mau diikutin kegiatannya. Padahal kalau udah ngobrol-ngobrol ya hampir mau sejam ini sama Ibu Wardah dan juga Ibu Eli, sangat berpengaruh sekali Bu ya. Apalagi bisa dibentuk jadi kerajinan-kerajinan yang cantik kayak gini. Mungkin dari Ibu Eli sendiri, apa nih Bu tantangan terbesarnya sebagai relawan Bank Sampah Kenanga ini? Ya itu sebenarnya ya sama, mirip sama Bu Eli. Kadang kita nggak usah jauh-jauh ya. Kalau untuk sampah ini pengen mempengaruhi, kayak kita kan banyak keponakan muda-muda gitu. Jadi tolong dong, misalnya kita punya dibantu belajar kayak gini, kayaknya susah banget mereka tuh maunya gitu. Jadi dilihat aja pengen belajar juga nggak mau gitu kan. Jadi kayaknya susah mempengaruhi orang, karena bagi mereka udah sampah, udah nggak ada gunanya gitu. Benar itu. Ya untuk bank sampahnya sih tantangan benar, kita cari sumber daya manusianya Mbak, susah. SDM-nya kurang ya Bu ya? Iya Mbak, kita kadang mau cari yang SDM untuk membantu kita yang muda-muda itu, sampai sekarang saya nggak ketemu. Belum ketemu ya? Belum ketemu, jadi yang mau benar jadi relawan kan, karena kan kerjaan relawan ini tadi kan kita kan nggak dapat apa-apa ibaratnya. Di sini cuman kita dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat amalan lah, cari pahala. Gitu. Mau cari anak muda itu sampai sekarang kita, kata Bu Eli,
Wah, Ibu Wardah dicari dong yang anak mudanya yang mau gabung ke kita. Udah dicari-cari Bu, belum ketemu. Regenerasi gitu. Iya, jangan kita-kita aja. Jangan gitu. kita terus. Gitu. Masa kalah ya anak muda sama ibu-ibu yang masih punya semangat total banget gitu ya. Anak muda mestinya harus punya peran penting ya, menjadi garda terdepan juga dalam organisasi seperti ini ya. Karena mereka masih muda, pasti kegiatannya juga masih seru-serunya, waktunya juga masih banyak gitu Bu ya. Iya, harapan kan biasanya muda itu kan kreativitasnya kan lebih banyak dari kita yang tua gitu. Karena anak muda tuh kayak kan otaknya kan masih masih fresh gitu ya. Biasanya kreativitasnya juga masih jalan, waktunya juga masih banyak. Bahkan juga pasti banyak lebih inovasi lebih terdepankan ya bagi anak-anak muda itu ya. Tapi sebelumnya udah pernah kerjasama mungkin Bu dengan anak-anak perkuliahan universitas mana gitu? Udah pernah kalau dengan Unsrit, terus sama Satya Kirti, mereka hanya datang untuk melihat dan untuk mungkin kebutuhan skripsi mereka, terus itu hanya seperti itu aja. Tapi untuk terlibat langsung di dalam bank sampah itu belum sampai detik ini belum ada anak muda yang berminat dan mau bergabung dengan bank sampah. Aduh, nih pemirsa yang ada di rumah mungkin yang nonton anak-anak muda pulang ini mungkin langsung penasaran nih sama Ibu Eli dan juga Ibu Wardah ya, kira-kira mau dong gabung gitu. Gimana sih caranya Bu kalau mau gabung sebagai masuk di komunitas ini? Ya gampang, datang aja ke Bank Sampah Kenanga dan kita akan menerima dengan senang hati. Waduh, nanti bakal langsung diajarin nih Bu ya kira-kira prosedurnya kayak gimana gitu. Biasanya kalau untuk pertama kali menjadi nasabah nih kira-kira kayak gimana Bu? Mungkin dikasih tahu hari Jumat ada nabung rutin gitu atau kayak gimana tuh Bu? Atau terserah mereka aja gitu? Oh, dikasih tahu ada aturan-aturan dari Bank Sampah Kenanga tersebut. Memang ada aturan-aturan dan prosedurnya sendiri Bu ya. Dari Ibu Wardah sendiri kira-kira nih Bu, biasanya kan pertama kali berarti Ibu yang mengelola ini, ide-idenya juga dari Ibu Wardah gitu ya. Berarti Ibu mengajarin nih Bu ya ke relawan lainnya ya untuk bikin kerajinan ini? Ya bisa. Ada juga sih Mbak saya ngajarin, tapi sebagian besar ibu-ibu ini udah belajar sendiri Mbak. Kadang mereka lihat YouTube atau lihat di medsos yang lain, dan misalnya mereka ada kendala, mereka ya tanya ke saya atau ke Bu Eli. Kebetulan Bu Eli juga lebih tahu tentang, saya juga banyak belajar dari Bu Eli. Jadi paling mereka nanya kalau gini gimana ya itu. Kalau saya nggak bisa kita cari solusinya sama-sama gitu. Berarti tidak stuck ya jadi ya. Pasti kalau Bu Eli sama Ibu Wardah tiba-tiba bingung, nanti teman-teman relawannya juga ngasih tahu gitu. Iya benar. Jadi kita sama-sama cari, oh ini bagusnya gimana gitu ya. Gitu. Dan juga kerajinan kayak gini memang Bu ya, tidak pernah mati sih Bu ya kalau menurut saya, karena dia bakal terus berkembang, terus juga barang-barang di dunia ini tuh bakal berkembang terus Bu ya, pasti selalu ada baru-barunya juga. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa kalau misalnya memang bank sampah ini terutama di komunitas Ibu ya, di organisasi Ibu sendiri ini, Bank Sampah Kenanga ini sangat penting, apalagi untuk anak muda sebenarnya Bu ya, untuk anak muda, untuk remaja juga, terus juga untuk orang dewasa, bahkan yang sudah punya cucu pun sebenarnya ini adalah hal yang mempengaruhi sekali Bu ya dengan positif ya. Berarti pemirsa yang ada di rumah nih jangan menganggap sepele Bu ya, jangan menganggap sebelah mata. Ini walaupun melihat dari bank sampah ya, jangan memandang hal tersebut bukan hal yang tidak berguna Bu ya. Banyak sekali pemirsa yang dapat kita lakukan bersama gitu ya. Pertama bisa bikin kerajinan bersama, kemudian juga bisa melatih kreativitas bersama, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang emang udah bekerja sama Bu ya sama dinas-dinas tadi Bu ya. Ini bikin ekoenzim juga Bu ya. Berarti kalau bikin ekoenzim ini tuh lebih banyak bikin itu atau bikin kerajinan nih kira-kira Bu? Kalau kita lihat Mbak, kalau seandainya ekoenzim kita udah mulai menipis, kita buat bikin gitu. Kalau kerajinan juga mana yang udah habis bikin. Jadi di galeri itu selalu ada barang-barang kerajinan gitu. Mungkin terakhir nih Ibu Eli dan juga Ibu Wardah ya, mungkin harapan nih Bu, harapan singkat saja mengenai relawan cinta lingkungan ya di masa yang akan datang nih kira-kira. Harapannya begini,
kalau bisa dari usia dini sudah kita ajarkan terhadap anak-anak itu mengenal lingkungan yang bersih dan sehat, dan sudah kita terapkan dengan mereka cara membuang sampah yang benar. Dari situ mungkin akan timbul di hati mereka peka terhadap lingkungan bersih dan sehat itu seperti apa. Kemungkinan insya Allah mereka akan peduli, ini loh lingkungan kita yang harus kita jaga. Itu mungkin Mbak. Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Iya. Baik, mungkin Ibu Wardah juga nanti kita bakal ngobrol lagi Bu ya mengenai bank sampah ini. Mungkin nanti minggu depan saya boleh Bu ya main ke rumah Ibu Eli ya buat menabung ya menjadi nasabah di Bank Sampah Kenanga. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Lifestyle. Terus saksikan program-program unggulan kami di TVRI Sumatera Selatan. Saya Radi Inaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.